bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk jadinya itu melakukan diskusi tentang visi yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Wahyuni selaku calon guru penggerak angkatan 9. Jadi singkatnya ini saya hanya memberikan memfasilitasi saja diskusi visi yang sudah dirancang oleh Ibu Evi dan kita cocoknya nanti dengan visi sekolah. Betul ya? Itu juga bisa jadi bahan refleksi bagi sekolah, bagi ibu setelah buat sekolah. Mana nanti yang bisa kita tambah, kita berbagi, kita bagi nantinya untuk sekolah kita. Jadi visi guru penggerak ini intinya adalah bagaimana visi sekolah juga dapat berpihak kepada murid kita di sekolah. Itu Bapak dan Ibu. Jadi arah daripada diskusi hari ini sebelum kita melakukan diskusi langsung saya persilakan kepada Ibu Evi untuk langsung memaparkan apa yang sudah beliau lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini sebagai tugas untuk melakukan aksi nyata. Silakan Ibu. Atau warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah terima kasih kepada Pak Sumali yang telah datang untuk menghadiri pendampingan individu yang kedua di SD 57 Palembang dan kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Yustuti, saya ucapkan terima kasih sudah menyediakan tempat untuk kita melaksanakan diskusi, juga kepada teman-teman sekalian yang telah sempat hadir untuk membahas visi sekolah kita. Baiklah, sebelum memulai, saya ada pantun dulu. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuhan di Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, tentunya saya tahu ya, alhamdulillah di sekolah kita ini ada dua calon guru penggerak, yaitu yang pertama Bapak Raiki Sulaiman, dia di angkatan 8. Saya juga sebenarnya di angkatan 8, cuma terparkir dan masuk di angkatan 9. Diskusi kita hari ini yaitu peserta dapat melakukan telaah terhadap visi sekolah secara kolaboratif. Ya Bapak Ibu, nah setelah mendengar puisi Aku Dari Indonesia, apa yang ada di pikiran Anda atau di pikiran Bapak Ibu sekalian? Ya, bagaimana Pak Sali? Yang saya lihat itu kita ini harus satu visi dan misi, yaitu tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dan dengan Indonesia. Tidak ada lagi Maluku, tidak ada lagi Jawa, tidak ada lagi Lampang, tidak ada lagi Palembang. Itu kita ini adalah Indonesia. Jadi kita harus satu kesatuan. Terima kasih. Baiklah Pak Zali, terima kasih atas jawabannya. Ya benar ya, di sini kita tentunya, dalam puisi Bung Karno itu mengatakan apapun yang kita lihat, baik itu laut, sawah, gunung, udara, bahkan wajah anak desa pun, tentunya Bung Karno melihat itu adalah Indonesia. Ini adalah salah satu visi Bung Karno yang disampaikan dalam bentuk berisi. Ya, saya sependapat dengan Pak Zali tadi bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, tentunya yang dilihatnya tetap Indonesia ya. Bung Karno dalam puisi ini membangkitkan dan mengobarkan semangat untuk mencintai tanah air Indonesia. Puisi tersebut menggambarkan visi presiden pertama dalam wujud kesatuan dari keragaman kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang apa itu visi? Ingatkah Bapak Ibu, pada masa kecil kita pernah ditanya cita-cita, ya? Pertanyaan yang sering kita ajukan, mau jadi apa jika kita besar nanti? Ya, nah kita akan menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang kita ingin geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Seperti itulah misi. Nah, sekarang coba saya ingin mendengar apa cita-cita atau cita-cita Bapak Ibu
jadi wartawan, meliput berita ya. Ibu Ria? Dulu waktu kecil mimpinya cuma bisa kerja di kantoran. Oh, kerja kantoran, banyak dapat uang yang banyak ya. Iya, betul sekali ya. Ibu Mia? Kecil kepikiran jadi ilmuwan. Wah, oke, berarti Ibu Mia ini sering meneliti ya. Nah, awas Ibu Mia nanti sakit meneliti terus. Bagaimana Ibu Lanita? Kalau saya cita-cita dulu ingin menjadi insinyur pertanian. Ya. Inilah ibu petani kita ya. Kita bisa. Oh ibu Tuti apa Ibu Tuti? Kalau ibu memang dari kecil ingin jadi guru. Jadi guru ya. Sekarang bisa kita. Kalau naik kita kan jadi kepala sekolah. Kita tanya juga Pak Sumalit apa cita-citanya? Saya dulu cita-citanya pengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Karena pada saat itu begitu orang tua saya itu yang laki-laki ayah itu sering sakit. Sering balik masuk rumah sakit. Itu kepikiran gimana kalau saya jadi dokter gitu. Jadi biarlah kalau ayah sakit saya yang rawat. Iya. Ya bagus ya, benar juga. Jadi kalau ada yang sakit, jadi nggak usah lagi pergi ke dokter, kita yang merawat. Oke? Iya. Baiklah. Ibu Lili, apa Ibu Lili? Cita-citanya apa Ibu Lili? Oh, Ibu Lili. Cita-citanya menjadi istri tentara. Apa ya namanya Ibu Lili? Ibu persis ya. Kenapa visi itu diperlukan? Ya, visi juga diibaratkan sebuah bintang dan petunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita di masa depan. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang visi dan mengapa misi diperlukan, mari kita isi kalimat umpam berikut ini. Ya, itu sudah saya bagikan sticky note-nya. Bisa Bapak Ibu tuliskan apa saja. Ada 5 poin ya, 6 poin. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kemudian nomor 2 kita percaya bahwa setiap murid adalah. Nomor 3 di sekolah kita mengutamakan apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Kemudian yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa ya? Dan yang keenam, sekolah dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ini yang saya minta Bapak Ibu menuliskan. Kalau ini ya, coba dari dulu. Kita satukan dulu. Untuk yang pertanyaan pertama dia warna biru, ya. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan membacakan impian dari Bapak Ibu guru kita. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang aktif, beriman dan berakhlakul karimah serta soleh dan solehah. Bagus ya. Kemudian ada juga impian saya mengenai peserta didik di masa depan. Yang pertama, berintas, berkarakter, berpikir kritis, kreatif, berprestasi. Ada juga memimpikan murid yang berakhlak, beradab, mampu berpikir kritis dan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang memiliki minat dan bakat yang beragam. Kemudian selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah individu yang beragam dan memiliki bakatnya masing-masing. Selanjutnya kita ke kalimat umpam yang 3, yaitu di sekolah kita mengutamakan yang pertama mengutamakan akhlakul karimah yang berbudi pekerti luhur. Kemudian yang selanjutnya menurut Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan penerapan pendidikan
pada anak. Ketiga, kita lanjutkan ke kalimat rumpang yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut Bapak Ibu, kita sadar betul bahwa mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu cerdas, pintar, dan siswa berkarakter. Kita ada visi sekolah SD Negeri 57 Palembang. Visi sekolah kita adalah terwujudnya pendidikan yang berindah, berkarakter, kreatif, dan berprestasi seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, disinilah kita apakah dari visi di sekolah kita apakah ingin diperbarui atau ada yang ingin ditambahkan sesuai dengan yang kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu tuliskan tadi. Apakah sudah mencakup berintah dari yang diinginkan tadi? Saya lihat di sini tadi ada ya, yang beriman dan berakhlak kalimat yang baik ya, sudah ada. Kemudian berkarakter, di sini juga ada tadi berkarakter ya. Sekolah kita menggunakan pendidikan yang berkarakter ada. Kemudian berprestasi, ada tadi berprestasi. Masalah politik dan penerapannya, ya ada ya. Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, nah tentunya ya, karena sesuai dengan perkembangan zaman ini, tentunya kita, apalagi sekarang siswa kelas 5 sudah asesmen ya, MBK itu, tentunya siswa itu sudah mengenal teknologi ya, dan kita khususnya pada kelas 5 akan memberikan atau mengajari simulasi tentang. Oke, baiklah. Jadi tentang visi SD 57 ini, apakah ada yang ingin diperbarui atau ada yang ingin ditambahkan atau tetap visi inilah? Bagaimana Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumarlin. Kalau menurut saya pribadi, visi sekolah kita itu kan mewujudnya pendidikan yang berindah, berkarakter, kreatif, dan berprestasi seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kalau dari paparan yang disampaikan dari Bu Evi Wahyuni tadi, Ibu Evi tadi membacakan keseluruhan dari hasil jejak penatakan jejak modern yang di sini. Kalau dari yang hasil yang saya dengar tadi, jejak pendapat kami tadi yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin tadi sepertinya Bapak itu sudah terakomodir semua dan terwakili dan sudah terpresentasikan di visi sekolah. Ada berintak, poinnya ada, berkarakter tentu saja, kreatif dan berprestasi, di situ ada kognitif dan keterampilannya, dan seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi tentu saja karena kita sudah di abad ke-21 sekarang ini. Jadi seluruh apa yang kami diskusikan tadi insya Allah sudah tertampung semua di visi-visi dan sekolah. Jadi tetap saja pada visi sekolah kalau menurut saya. Terima kasih. Ada lagi tanggapannya dari Bapak Ibu? Namanya kita karena tujuan sama-sama. Benar. Terima kasih Pak atas waktunya, Bu Evi juga. Ya, bersama dengan yang disampaikan oleh Ibu Ria tadi, pada dasarnya visi yang telah dibuat ini ya, yang berintak, berkarakter, kreatif, kemudian berprestasi seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang telah disampaikan oleh teman-teman juga, saya rasa sudah mencakup di situ semua, termasuk di berintak tadi kan ada bagian-bagiannya. Ya, yang anak-anak tadi ada yang berakhlak karimah seperti tadi ya, kemudian sama juga yang berkarakter. Saya rasa poin-poin ini sudah hampir terwakilkan semua dari apa yang teman-teman tadi tuliskan. Namun di sini mungkin saya sedikit yang perkembangan ilmu dan teknologi memang kita perlu ya, berarti ya, benar juga di situ. Tentang iptek ini anak-anak jangan sampai kita tertinggal. Jadi saya rasa yang bagian perkembangan ilmu dan teknologi itu memang poin plusnya, poin plus lah sebenarnya.
seperti kita karakternya insya Allah kalau di lingkungan sekolah kita mungkin sudah sebagian sudah kita jalankan, mungkin sebagian baru akan dijalankan. Jadi dari pendapat saya rasa sudah fix lah ya yang ini. Tapi kira-kira mungkin nanti ada teman-teman yang lain juga mau menambahkan juga tidak masalah. Oke, demikian Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kesempatannya, saya rasa visinya sudah bagus, sudah terwakilkan semua dan sudah sesuai dengan apa yang saya, karena saya guru agama jadi hoirunnas tanpa umuminas Pak. Bagaimana kita sebagai manusia ini bermanfaat untuk manusia lain kan? Terwakilkan, alhamdulillah. Terima kasih Bu Evi. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam menerapkan visi di sekolah kita ya. Jadi yang perlu kita kembangkan lagi yaitu dalam perkembangan ilmu dan teknologi ya. Tentunya kalau berintan dan berkarakter ini sudah kita lakukan yaitu pada setiap hari Jumat kita melaksanakan pembacaan Yasin ya. Oke, jadi visinya tetap yang itulah ya, karena memang baru kita perbarui juga Pak waktu dengan Pak Edi kemarin kan. Jadi baru beberapa bulan yang lalu ya. Kira-kira apa perubahannya tadi? Benar ya? Kita yang pertama tadi kita melakukan perubahannya tadi dari melaksanakan beriman dan bertakwa tadi yaitu melaksanakan pembacaan Yasin setiap hari Jumat ya. Tentunya dengan pembacaan Yasin kita bekerja sama dengan guru dan siswa dapat meningkatkan keimanan mereka ya. Kemudian apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, kira-kira apa pendapat Bapak Ibu tentang kolaborasi yang dilakukan dalam mewujudkan visi sekolah itu? Baik, Bu Dirjo mana Bu yang kedua? Oke, apa saja kolaborasi ya? Dengan guru. Ya sesuai dengan visi kita tadi, salah satu tadi yaitu berintan. Jadi sebenarnya kolaborasi orang tua sudah nampak di sini ya, seperti kita melakukan sedekah setiap cuma itu infak ya, melakukan infak. Jadi kan intinya kolaborasi dengan guru membentuk sebuah program tersebut itu termasuk daripada bagian dari infak tadi. Kemudian dengan orang tua juga, jadi kan orang tua dengan kita anak-anak melakukan infak itu kan otomatis uangnya itu dari orang tua. Jadi itu salah satu bagian dari berkolaborasi dengan orang tua, mengajak orang tua. Kemudian juga dengan kepala sekolah. Nah, pasti kalau setiap program-program yang kita akan lakukan, pasti kita akan mendiskusikan, kemudian sharing apa yang perlu kita teruskan seperti itu. Jadi saya rasa yang terminta tadi dengan guru juga sudah berkolaborasi, kemudian dengan orang tua juga, contohnya tadi infak tadi, kepala sekolah pasti kita berkoordinasi untuk mewujudkan mewujudkan infak ini. Kemudian berkarakter ya. Nah, kalau berkarakter ya dengan guru sudah pasti kita berkolaborasi ya. Bagaimana bersama-sama kita memulai pembelajaran seperti itu dengan menerapkan 5S, itu kan salah satu penerapan dari karakter tadi. Jadi guru dengan siswa kan. Kemudian dengan orang tua mungkin kita pernah menyampaikan juga dengan orang tua bagaimana membentuk kedisiplinan mereka ya, karakter kan salah satunya disiplin tadi, membentuk sikap mereka kita sampaikan kepada orang tua. Begitu juga dengan kepala sekolah. Jadi intinya memang kita tanamkan sekali di sini siswa itu kita berpihak pada murid ya. Jadi memang pada dasarnya
pada guru penggerak ini kita memang harus berpihak pada murid tadi. Jadi apapun istilahnya kita akomodasi apa yang murid tersebut yang perlu kita kembangkan dari bakat. Karena pada dasarnya anak-anak ini adalah anak yang sudah mempunyai bakat. Namun bakatnya itu masih sama-sama, jadi belum jelas. Ya. Contohnya mungkin anak ada yang pintar kalau di bidang prestasi, mungkin pintar main bola kan. Nah sebenarnya dia sudah ada bakat dari kecil, mungkin menendang. Kalau anak itu berbeda, kalau kelas 1, kelas 2, kelas 1 waktu seumuran mungkin nendangnya ada yang jauh, ada yang nendangnya cuma bisa disenggol saja. Itu sebenarnya ada bakatnya. Nah disitulah mungkin tugas kita sebagai pendidik di sini menebalkan dari bakatnya tersebut. Nah, kemudian juga jadi kita tidak bisa di sini mengukur rata setiap siswa semuanya pintar ataupun siswa semuanya kurang seperti itu. Kemudian bakat anak juga ada seperti masuk di kreatif ya. Kalau kreatif itu dia seperti menggambar. Jadi tidak setiap anak bisa menggambar. Ya, itu sudah mewakili semuanya ya, sudah termasuk dalam bentuk kegiatan. Tadi sudah sudah mewakili satu jawaban dari Pak Aki itu sudah mewakili semuanya ya. Kita lihat tadi dalam bentuk kegiatan yang dilakukan tadi yaitu melaksanakan infak tadi ya kegiatannya, kemudian melaksanakan adanya grup WhatsApp ya, paguyuban kelas ya. Jadi kita bisa memberikan tentang ya kemampuan siswa dalam kegiatan sehari-hari di sekolah ya. Kemudian langkah konkretnya tadi yaitu tentunya tadi ada yang ada kreatif tadi ya, ada yang menggambar ya. Kita mengetahui bakat-bakat anak tersebut ya. Fungsi dari sekolah kita ya. Selanjutnya di sini ada tentunya tadi Bapak Ibu agak sedikit bingung ya tentang prakasa perubahan ini apa sih? Prakasa perubahan ini adalah untuk mewujudkan misi sekolah, impian dan melakukan perubahan. Maka perlu sebuah pendekatan dan paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adapun yaitu inquiry apresiatif dari Bagja. Ya, inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IE dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik ya. Nah di sini adapun inquiry apresiatif yaitu Bagja. Bagja di sini merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah. 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif Bagja. B yang pertama yaitu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, kemudian G-nya gali mimpi, dan J-nya jabarkan rencana, kemudian A adalah atur eksekusi. Ya. Nah di sini saya dalam guru penggerak ini tentunya belajar pada modul 1.3 tadi, yaitu kita membuat visi ya, visi yang sesuai dengan kanvas Bagja ya. Di sini adalah visi yang telah saya buat, yaitu prakasa perempuannya adalah mengembangkan potensi minat dan bakat peserta didik yang peduli terhadap lingkungan dan cerdas dalam mengolah sampah menjadi barang yang bernilai. Nah, adapun buat pertanyaannya apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa dalam pengolahan sampah? Inilah pertanyaan yang saya buat untuk prakasa perubahannya ya. Yang pertanyaan kedua yaitu apakah dengan pengolahan sampah menjadi barang yang berguna dapat meningkatkan kreativitas siswa? Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa? Nah, dalam pertanyaan tadi tentunya ada tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan ya. Yang pertama, menemukan ide-ide kreatif menjadikan sampah menjadi barang yang bisa dimanfaatkan ya. Tentunya kita
terkait pentingnya meningkatkan kreativitas melalui pengelolaan sampah. Dan selanjutnya membaca literatur yang dapat menunjukkan sikap kolaboratif kemandirian dan kreativitas siswa. Di sini yang B ya. Kemudian lanjut diambil pelajaran. Ambil pelajarannya itu yaitu pertanyaannya, siapakah di sekolah atau di luar sekolah yang mempunyai pengalaman mengembangkan kreativitas pengelolaan sampah? Tentunya kita akan mencari tahu dulu ya. Kemudian ada tindakannya, yaitu mewawancarai guru di sekolah yang mempunyai bakat mengolah sampah dan mencari tahu orang atau tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam pengolahan sampah. Ya, di sini adakah Bapak Ibu yang sudah menerapkan ada misalnya dalam pembelajaran dalam pengolahan sampah ya, misalnya dalam pembuatan pemanfaatan botol-botol aqua tadi ya. Kalau sampah yang telah tidak digunakan yaitu botol plastik, kemudian bersama siswa kita cek berat tidak kena tendang-tendang ya. Ini diberi warna merah putih karena sekaligus kemarin memperingati hari kemerdekaan ya pada tanggal agar visi dan misi hidup terwujud. Bagaimana tadi penerapannya tadi tentang sampah, pengelolaan sampah supaya sekolah kita bersih dan nyaman untuk digunakan oleh anak-anak. Terima kasih kepada Bu Epi. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ya, benar ya Pak Zardi. Jadi menurut saya prakasa perubahan yang dibuat Bu Epi sebenarnya sudah dilaksanakan ya, karena sudah memanfaatkan pengelolaan sampah. Jadi sebenarnya prakasa perubahan ini belum kita laksanakan, tapi alhamdulillah si Bu Epi sudah melaksanakannya sesuai dengan prakasa perubahan. Saya rasa sudah sesuai dengan alurnya. Ya. Jadi sebelum kita membuat visi itu kita ada yang namanya prakasa perubahan tadi ya Bu Epi ya. Jadi kita itu istilahnya merancang dulu ini apa saja sih kebutuhan anak ini. Nah setelah itu baru kita membuat visi tadi sesuai dengan ini tadi. Apa yang kekurangannya yang perlu kita tambah seperti itu. Nah yang Bu Epi sampaikan ini berarti ini masuk ke kreatif ya, kreatif kemudian tadi divisi kita kreatif. Ya, berarti kreatif, kemudian mungkin termasuk di kreatif sebenarnya ya, lebih fokus di kreatif. Jadi sudah masuk ya, membangun. Terima kasih ya untuk Bu Epi ya, GDP-nya ini sangat bermanfaat sekali Bu ya. Karena di sini pemanfaatan barang bekas dikatakan seperti itu ya. Nah sekarang Ibu Epi saya mau bertanya dulu ya. Kan barang bekas di sekolah kita kan banyak ya, ada yang dari kertas, ada yang dari plastik, ada juga yang dari tumbuh-tumbuhan gitu ya, yang bekas katanya bahan-bahan organik gitu ya Bu ya. Nah sekarang saya mau tanya Bu ya, apakah kita akan memanfaatkan hanya berupa bahan dari plastik atau dari kertas saja, apakah tidak menggunakan bahan-bahan organik gitu. Nah kalau saya lihat ini kayaknya Ibu tadi menjelaskan tentang bahan dari plastik ya Bu ya, tidak menggunakan yang bahan dari bahan organik dan tidak hancur itu ya. Nah saya juga kepingin Bu ya, misalnya sekolah kita ini ada pemanfaatan bahan organik yang bisa dibuatkan untuk kompos. Jadi semuanya bisa habis gitu di sekolah kita, tidak ada lagi bahan-bahan yang tidak manfaat itu di sekolah. Nah itu ya, buat kompos apa gitu ya Bu ya. Selain itu, nah yang untuk dari bahan plastik ini saya sangat mendukung sekali Bu. Terutama kita ini banyak sekali sudah pada wadah aqua terutama yang kami ini ya. Nah ini Bu bisa dibuatkan bunga Bu. Bunga ini ya itu tadi bagus sekali Bu ya, bahwa Ibu bisa membuat pagar yang dicat ya. Nah bisa juga kita buat bunga itu yang dari pohon ya Bu ya, pohon ranting yang besar batangnya itu kita buatkan bunga, kemudian kita cat Bu. Jadi kan jadi hiasan di depan tangga atau depan kelas itu sangat mendukung sekali Bu ya. Nah mungkin ada
CGP lainnya mungkin yang meneruskan untuk yang program happy ya yang besar. Yang namanya jasad saya, siapa artinya kita? Bagus tuh kita sekolah ini yang punya ruhnya itu guru, siswa, warga sekolah. Jadi kita lah yang membangkitkan. Jadi untuk ada ide dari mau untuk mengumpulkan juga. Kalau saya ingin ini, nggak harus jadi CGP gitu. So dari kita gitu. Ketika kita sudah ada teman-teman yang CGP, sudah ada penggeraknya, gitu. Sudah ada penggerak motornya. Ya kita, kan motor nggak mungkin semuanya pakai roda, nggak mungkin semuanya roda, kan? Ada mesin, ada gas, ada busi. Jadi kita berperan di mana kita bisa berperan itu maksud saya. Jadi peran kita intinya adalah di dalam sekolah ini kita warga sekolah membangkitkan dulu dari hal yang paling kecil, setidaknya dari kelas kita dulu. Nah, itu. Setelah dari kelas kita, apa yang baik dilakukan? Bapak Ibu dan juga Pak Hari atas diskusi kita hari ini ya, terima kasih atas partisipasinya ya. Tentunya kita akan meneruskan visi dari sekolah kita tadi, yaitu terwujudnya pendidikan yang berintegritas, berkarakter, kreatif dan berprestasi seiring dengan perkembangan ilmu teknologi. Mari kita teruskan dan kita terapkan dan kita harus konsisten pada visi yang telah kita buat ini ya. Kita perlu adanya kolaborasi ya, kolaborasi dengan guru ya. Tentunya ini tidak ada perbedaan antara CGP atau dengan guru-guru yang lain ya. Kami hanya mengawali saja ya, mengawali saja. Tentunya kami memotivasi teman-teman sekalian yang belum melaksanakan CGP, silakan untuk diterapkan ya. Kita sama-sama, tidak ada istilahnya peningkatan atau kesenjangan antara guru satu sama lainnya ya. Kita semua-sama menghadapi perubahan yang ada di sekolah kita ya. Sekian dulu diskusi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.